Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat merasakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil ataupun yang besar. Bahkan setiap keluar nafas dari kita selalu merasakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan ke ahli junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita ke jalan yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pertolongan dari beliau di dunia sampai di akhirat nanti ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Oleh karena itu kita berhati-hati sebagai manusia. Karena dosa-dosa yang kita kerjakan, apabila kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dosa itu kita akan terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqirudz dzunubas shighar fa innaha tatash'abu minha dzunubul kibar." Janganlah meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari dosa itulah bersemi dosa-dosa besar. Berarti kita harus hati-hati. Selama kita berada di dunia ini, keluar nafasnya kita, tingkah kaki kita akan selalu mengerjakan hal dua macam, yaitu kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, apabila kita telah mengerjakan keburukan, kita jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sebagai manusia jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dengan dosa kecil itulah apabila kita lalai tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terancam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La saghirata mal israr wa la kabirata mal istighfar." Dosa kecil tidaklah dipandang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala jika terus-menerus dilakukan, dan dosa besar tidak dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala jika disertai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk menjadi dosa besar. Dengan adanya kehendak untuk melakukan terus-menerus, berarti suatu dosa telah membesar karena niat melakukan maksiat itu. Merupakan perbuatan maksiat itu tersendiri. Dosa besar tidak dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala jika disertai senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan syarat-syaratnya tobat, akan menghapus segala kesalahan walaupun kesalahan itu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adznaba dzamban wa huwa yadhaku fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhak." Barang siapa berbuat dosa sambil tertawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Dan sebaliknya, dan barang siapa dengan menangis berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memasukkannya ke surga sedangkan dia dalam keadaan tertawa. Ahli zuhud yaitu orang-orang yang tidak memperdulikan dunia, mereka mengambilnya untuk sekedar keperluan yang sangat dibutuhkan. Maksud hadis di atas, barang siapa yang berbuat suatu dosa dengan tertawa, yakni menanggung dosa dengan perasaan gembira atas dosanya itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Seharusnya dia bersedih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah menyepelekan kewajibannya, maka kelak dia akan masuk surga dengan penuh kegembiraan. Orang yang seperti ini sekaligus telah berbuat dua kebajikan, kebajikan taat itu sendiri dan kebajikan penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, tambah barokah buat kita sekalian. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.